Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita mau menyatukan hati kita. Kita siapkan pikiran, tubuh, jiwa kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berikan penyembahan yang indah buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersekutu dengan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Juga pagi hari ini Tuhan, kami mau bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami percaya Tuhan yang menuntun langkah-langkah setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar Kau yang bersemayam atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu termulia. Oh Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu.
ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, Kami datang bersyukur. terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang sempurna, buat kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus. Engkau harta yang tak ternilai, Engkau ku kagumi. Yesus, kami datang menyembah-Mu, membawa pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Biar Kau bertakhta atas pujian penyembahan kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Oh Yesus, penuhi setiap kami Tuhan dengan air yang baru, dengan urapan yang baru. Yesus, kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak terima pujian. Hanya Yesus, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya nama Yesus. Oh, Yesus. Makasih. Terima kasih. Yes. Makasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Yesus segala pujian, segala hormat hanya bagi namamu, Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Oh Yesus, oh Yesus. Biar kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih. Kudus. Kami nikmati hadirat-Mu pagi ini. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan pada kami hari yang baru di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan perlengkapi kami dengan kebenaran-Mu supaya jalan-jalan hidup kami boleh kedapatan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya,
Ya, saudara, kita mengucap syukur ya pagi ini Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan kita masih bisa melihat hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan sehingga kita boleh sama-sama terus bersyukur. Ya, bangun dengan pagi hari mengucap syukur agar kita boleh melihat damai sejahtera dan sukacita di sepanjang hari kita. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga. Saudara, saya akan sama-sama kita baca Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dia menyatakan kepada jemaat di Filipi agar mereka mengikuti teladannya. Kenapa Rasul Paulus begitu percaya diri? Karena dia tahu dia hidup dalam kebenaran. Karena Rasul Paulus tahu dia sungguh-sungguh menghidupi apa yang dia katakan, yaitu firman Tuhan. Makanya dia boleh menjadi teladan, saudara. Dia menghimbau kepada jemaat di Filipi untuk mengikuti hamba-hamba Tuhan yang menjadi teladan. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, bayangkan Rasul Paulus di sana berkata bahwa yang sudah sering, yang sudah kerap kali atau sering kali aku nyatakan kepadamu, dia bilang bahwa sekarang dia menyatakannya pula sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa itu seteru salib Kristus? Seteru itu artinya berlawanan, bermusuhan atau tidak sepaham dengan salib Kristus. Banyak yang menyebut dirinya pengikut Kristus, banyak yang menyebut dirinya Kristen, tetapi hidup mereka itu berlawanan dengan salib Kristus. Hidup mereka itu tidak berpadanan, tidak sesuai, tidak mengikuti kebenaran. Makanya di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus bilang, aku menyatakan sekarang sambil menangis. Dia sedih melihat banyak jemaat yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus atau menjadi orang-orang yang berlawanan dengan Kristus dan salibnya, saudara. Ayat yang ke-19 dikatakan, kesudahan mereka itu ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus itu seperti apa sih tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah kesudahan mereka itu kebinasaan. Orang yang hidup tidak berjalan sesuai dengan salib Kristus, justru bertentangan dengan Kristus, maka kesudahan mereka sudah bisa dipastikan binasa. Tidak masuk dalam kerajaan Allah, artinya binasa. Mereka itu siapa, saudara? Mereka itu adalah orang-orang yang hidup, Tuhan mereka itu ialah perut mereka. Artinya apa yang mereka pikirkan? Yang penting kenyang, yang penting dapat upah yang hanya sesaat di dunia ini. Mereka hanya mencari uang dan mengutamakan uang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ini adalah ciri orang-orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Demi perut mereka melakukan apapun, yang penting kenyang, yang penting puas mendapatkan sesuatu.
Hati-hati saudara, jangan sampai kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus hanya karena kita memikirkan perut mereka dan Tuhan mereka adalah perut mereka. Sehingga banyak orang menghalalkan segala cara hanya demi perut, demi mengenyangkan diri. Ya, sehingga mereka melakukan dengan segala macam keserakahan, mereka melakukan kecemaran. Ya, pikiran mereka itu semata-mata, ayat dikatakan sana, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ya, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Mereka itu berbuat dosa itu bangga, menjadi sebuah kebanggaan. Bangga berbuat dosa, bangga kalau berzina, bangga kalau jadi simpenan orang, bangga kalau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nggak ada rasa malu. Jadi kemuliaan mereka itu aib mereka. Apa yang sebenarnya itu aib bagi mereka menjadi sebuah kebanggaan. Wah, bahaya sekali saudara. Pikiran mereka ialah ya dikatakan semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Orang-orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus, pikiran mereka itu hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Mereka tidak bisa melihat hal-hal surgawi. Tertujunya itu hanya pada perkara-perkara duniawi saja. Tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti isi hati Tuhan, tidak mengerti hal-hal yang surgawi, tetapi semata-mata hanya duniawi. Mereka hidup mengikuti hawa nafsu, mereka sibuk ya berburu apa yang menyenangkan mata, sebab apa yang dalam dunia itu hanya keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Jadi mereka sibuk ya hanya memburu mengikuti keinginan daging mereka saudara. Mengikuti perkara-perkara duniawi. Ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ingat, jangan terlalu mencintai dunia. Kenapa saudara? Karena kewargaan kita ini itu di dalam sorga, bukan di dunia ini. Tujuan akhir hidup kita adalah sorga yang mulia, bukan dunia yang mulia. Ya, karena itu firman Tuhan bilang, ingat kewargaan kita. Jadi sesungguhnya kita ini warga negara kerajaan Allah. Di dunia ini kita hanya perantau. Kewargaan kita yang sesungguhnya itu tercatat di dalam sorga. Dikatakan di sana karena kewargaan kita di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya apa? Kita menantikan ya kedatangan Tuhan kali yang kedua, di mana Dia menyatakan diri sebagai seorang juru selamat yang akan apa? Mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, Tuhan yang berkuasa mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, ya kita nanti akan mendapatkan kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia ini, sebab Tuhan sanggup mengubah tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang mulia di dalam Dia. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti untuk terus mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, agar hidup kita senantiasa menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Biar kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai segala-galanya di hidup kita saudara. Bagaimanapun beratnya kita sedang berjuang di dunia ini, Tuhan biar Engkau menjadi segalanya. Tempatkan Tuhan menjadi prioritas yang pertama di hidup kita. Jangan sampai kita binasa karena keduniawian, karena keinginan daging kita. Mari kita berjuang saudara. Kita berjuang sampai pada akhir garis finish. Karena bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus ada janji hidup yang kekal.
jadikan kami berkenan dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, kami mau setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak mau hidup menjadi seteru salib Kristus. Kami mau menjadikan Engkau segala-galanya bagi kami. Jauhkan kami dari segala tipu muslihat iblis, bahwa kami hari-hari ini untuk banyak merenung, mendekat kepada Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang setia bangun di pagi hari, mencari wajah-Mu, genapi Tuhan segala rencana-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa buat setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar kota. Tuhan sertai. Mereka yang sekolah, kuliah, Tuhan juga sertai. Cukupkan yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati yang sakit hari ini, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, terutama secara jiwa. Terima kasih Bapa. Berkati yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang berulang tahun, terus mereka boleh setia dan menanti dengan tekun janji-janji Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Aku yakin